Untuk selanjutnya di hidrokarbon, kita akan membahas tata nama hidrokarbon. Di kelas 10 kita sudah belajar tata nama yang anorganik. Sekarang kita belajar tata nama yang organik. Ada 4 langkah. Yang pertama, tentukan rantai terpanjang. Mau lurus, mau belok-belok, itu bisa. Yang penting hitungan karbonnya paling panjang. Dan kalau misalnya ada ikatan rangkap, misalnya di alkena atau alkuna, maka rantai utama itu atau rantai terpanjang itu harus melewati rangkap. Kemudian kedua, beri nomor atom karbon. Dari rantai utama atau rantai terpanjang kita dapatkan, kita beri nomor dari 1 sampai habis. Dari ujung dekat cabang atau rangkap. Kalau ada rangkapnya berarti kita utamakan rangkap. Nanti kita akan lihat di contoh. Selanjutnya tentukan nama cabang. Nama cabang itu adalah karbon-karbon yang keluar dari rantai terpanjang dan kita beri nama berakhiran il. Kemudian untuk namanya, nomor cabangnya disebut dulu, kemudian nama cabangnya. Kalau cabangnya nanti jumlahnya lebih dari 1, maka kita pakai penjumlahan penomoran di, tri, tetra, penta. Kalau misalnya lebih dari 1 jenis, maka kita urutkan sesuai dengan abjad. Kemudian diikuti dengan nomor rangkapnya, kalau ada rangkap, kalau tidak berarti ini diabaikan, dan rantai utama. Penamaan rantai utama dan cabang itu menggunakan deret homolog. Apa itu deret homolog? Deret homolog adalah nama-nama yang menunjukkan jumlahnya. Kalau atom karbonnya 1 berarti namanya meta. Kalau karbonnya 2 berarti namanya eta. C-nya 3 namanya propa. C-nya 4 namanya buta. C-nya 5 namanya penta. C-nya 6 namanya heksa. C7 hepta. C8-nya okta. C9 nona. C10 deka. Penamaan ini, satu deret homolog itu maksudnya satu golongan. Misalnya kalau alkana, metana, etana, propana, butana, dan seterusnya. Kalau dia golongan alkena berarti dari etena ya, karena tidak harus minimal harus 2C untuk membuat rangkap. Etena, propena, butena, pentena, dan seterusnya. Terus kalau alkuna berarti etuna, propuna, butuna, pentuna, dan seterusnya. Itu untuk penamaan. Kalau misalnya dia cabang gimana? Isi akhiran il, metil, etil, propil, butil, pentil, dan seterusnya. Kita coba di contoh soal. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kalau ada 5 atom karbon, 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada cabang, dan dia ikatan tunggal semua, berarti namanya adalah ada 5 atom karbon, pentana. 2. Kalau misalnya ada ikatan rangkap, di situ kita beri nomor dulu. Kemudian tentukan, oh ini rangkapnya ada di C pertama. C yang lebih kecil ya. Maka namanya adalah 1 pentena. Ada ikatan rangkap 2, jumlah karbonnya 5, dan di mana rangkapnya? Di C pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada cabang 1. Ada rangkap. Rantai utamanya kan ini ya. Kemudian penomorannya dari sini. Kenapa? Karena dia mengutamakan rangkap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus ada cabang. Cabang C-nya berapa? C-nya 1, berarti namanya cabang metil. Berarti namanya metilnya nomornya nomor berapa? Nomor 4. 4 metil. Habis itu ternyata ada rangkap di C keberapa? C1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heksena. Karena dia ikatan rangkap 2, jumlah rantai utamanya 6, letak rangkapnya di C pertama, punya cabang metil di C keempat.
Itu dulu untuk contoh tata nama.